Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Salsabila Adrina Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 210125008. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan satu video terkait mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan judul Mekanisme Kerja Otot. Mekanisme kerja otot merupakan cara kerja otot dalam menggerakkan alat gerak pada tubuh seperti tangan dan kaki, serta organ-organ lainnya di dalam tubuh. Mekanismenya, otot dalam tubuh itu akan berkontraksi apabila mendapatkan rangsangan. Nah, untuk proses kontraksi otot didahului dengan datangnya impuls saraf, kemudian ribuan filamen aktin akan disusun sejajar satu sama lain di sepanjang sel otot yang diselingi dengan filamen yang lebih tebal yang terbentuk dari protein atau miosin. Kontraksi sel otot pun lalu terjadi akibat filamen aktin dan miosin saling meluncur melewati bagian-bagian lain yang selanjutnya dapat memperpendek sel otot untuk berkontraksi. Dalam sel otot, filamen aktin ini umumnya terletak sejajar dengan filamen miosin tebal. Miosin ini akan bertindak sebagai molekul motor dengan bantuan lengan yang menggerakkan kedua jenis filamen itu untuk saling. Bagaimana sih cara kerja otot? Jadi kontraksi otot itu biasanya ditandai dengan otot yang memendek, menegang, dan menggembung pada bagian tengahnya. Otot akan melakukan kontraksi karena adanya pengaruh dari zat asetilkolin yang peka terhadap rangsangan. Asetilkolin ini akan membebaskan ion kalsium, lalu ion kalsium itu akan menyebabkan protein otot, yang mana otot itu akan menjadi memendek, yang disebut dengan otot akan berkontraksi. Sebaliknya, ketika ion kalsium itu akan ke plasma sel, aktin miosin pecah menjadi aktin hingga miosin lagi, maka otot itu akan menjadi lemas. Itu artinya adalah otot sedang berelaksasi. Nah, dengan adanya kontraksi otot inilah yang kemudian menyebabkan tulang tertarik, sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak lagi berkontraksi, maka ion kalsium akan kembali ke dalam plasma sel, sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin. Dan otot itu dapat kembali memanjang, mengendur, dan melemas ke ukuran semula atau disebut juga dengan relaksasi. Untuk melakukan relaksasi, otot-otot itu perlu melakukan bantuan gerakan otot-otot lain yang memiliki sifat kerja berlawanan, yaitu seperti otot antagonis dan juga otot sinergis. Berikut terjadinya mekanisme kerja otot. Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan terjadinya pembebasan zat asetilkolin yang peka terhadap rangsangan. Yang kedua, zat asetilkolin ini kemudian memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga, ion Ca ini lalu terikat pada troponin sehingga terjadi adanya perubahan struktur troponin yang menyebabkan aktifnya tropomiosin. Lalu, yang keempat, kepala miosin ini akan menarik aktin pada daerah aktif tropomiosin dengan bantuan ATP atau adenosin trifosfat, yang kemudian kepala miosin ini akan berubah konfirmasinya dan berikatan dengan aktin untuk menggerakkan filamen tipis, sehingga zona H-nya itu akan menghilang, kemudian ADP dan PI ini akan dilepaskan dengan membentuk cross bridge. Nah, karena ATP itu berikatan dengan kepala miosin, maka di tahap selanjutnya bisa menyebabkan kepala miosin ini terpisah dari cross bridge. Nah, untuk penguraian ATP menjadi ADP dan PI lain yang memungkinkan menyebabkan kepala miosin ini akan kembali ke konfirmasi awal atau terjadinya relaksasi dan siap memulai siklus mekanisme kerja otot kembali. Dan untuk tahapan yang terakhir itu supaya siklus mekanisme kerja otot bisa terus berlanjut, maka ATP dan kandungan Ca2+ pada sarkoplasma itu harus tinggi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.